Eits, tunggu dulu teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you ya. Assalamualaikum teman-teman. Welcome to my YouTube channel. Perkenalkan, nama aku Diananda, salah satu mahasiswi jurusan Ilmu Politik Universitas Andalas, BP 2010-83-1006. Nah, ini adalah salah satu bentuk tugas mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Politik yang diampu oleh Bapak Dr. Aidnil Zetra, SIPMA. For your information nih, ini adalah first time-nya aku buat YouTube, jadi agak sedikit kaku, but it is not problem for me. Dan buat kalian semua, jangan lupa ya, like, comment, dan subscribe. So, buat kalian yang udah penasaran banget sama apa yang aku bahas, stay tune ya. So guys, buat kalian yang udah penasaran, jadi hari ini aku bakal ngebahas tentang bab 1 buku Dasar-Dasar Ilmu Politik yang ditulis oleh Ibu Profesor Miriam Budiardjo. Nah, sedikit informasi, Ibu Profesor Miriam Budiardjo adalah pakar ilmu politik Indonesia dan merupakan mantan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Beliau juga pernah menjabat sebagai Dekan FISIP Universitas Indonesia. Nah, di bab 1 ini, Ibu Profesor Miriam Budiardjo menjelaskan tentang sifat, definisi, dan hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya. Nah, di sini juga terdapat 5 subbab materi. Yang pertama, perkembangan dan definisi ilmu politik. Yang kedua, ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan. Yang ketiga, itu definisi ilmu politik, yang keempat bidang-bidang ilmu politik, dan yang kelima hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya dan ilmu pengetahuan sosial lainnya. But aku di sini cuma bahas 2 subbab materi, yaitu yang pertama perkembangan dan definisi ilmu politik, dan yang kedua ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan. Stay tune terus ya. Nah, teman-teman, kita masuk ke dalam sub materi yang pertama, itu tentang perkembangan dan definisi ilmu politik. Jadi gimana sih perkembangan ilmu politik itu? Apabila kita melihat ilmu politik sebagai salah satu ilmu sosial yang memiliki dasar, rangka, fokus, dan ruang lingkup yang jelas, maka dapat dikatakan ilmu politik itu sangat muda usianya. Mengapa? Karena ilmu politik baru lahir pada akhir abad ke-19, dan perkembangan ilmu politik pada saat itu sangat pesat berdampingan dengan ilmu sosial lainnya seperti sosiologi, ekonomi, antropologi, dan psikologi yang mana saling mempengaruhi satu sama lainnya. Namun, apabila kita melihat dan meninjau dalam ruang lingkup yang lebih luas, yakni dalam pemahaman rasional di berbagai negara dan kehidupan politik, maka dapat dikatakan ilmu politik ini sudah sangat tua usianya. Karena ilmu politik sering disebut dulu dalam perkembangannya sebagai ilmu sosial dan sering disandarkan terhadap ilmu hukum dan juga filsafat. Hal tersebut kita bisa lihat di Yunani kuno. Jadi itu tentang pemahaman negara sudah ada sejak 450 sebelum Masehi, dan itu kita bisa lihat lewat karya ahli sejarah Herodotus maupun filsuf-filsuf seperti Plato, Aristoteles, dan lain sebagainya. Dan untuk di Indonesia kita sendiri, itu kita bisa lihat karya tentang negara dan hukum lewat karya Negara Kertagama yang ditulis pada zaman Majapahit sekitar abad ke-13 dan 15 Masehi. Ataupun itu babat Tanah Jawi ya pada saat itu. Namun karya-karya ini mengalami terdesak sejak adanya imperialisme. Karya-karya ini terdesak oleh pemahaman dan pemikiran bangsa barat yang pada saat itu berada di kawasan Asia, sehingga karya ini mengalami kemunduran. Untuk perkembangan ilmu politik di negara Eropa seperti Prancis, Jerman, dan Austria, itu perkembangan ilmu politik lebih kepada ilmu hukum karena hanya membahas negara semata. Berbeda dengan perkembangan ilmu politik di Amerika Serikat yang mana mula-mula ada tekanan yuridis di negara Eropa Timur yang mulai mempengaruhi bahasan politik. Namun pada akhirnya lambat laun itu muncullah hasrat untuk membebaskan diri dari tekanan yuridis itu. Hal tersebut bisa dilihat dari perkembangan ilmu politik di Amerika Serikat yang sangat cepat dengan didirikannya American Political Science. Setelah Perang Dunia Kedua, ilmu politik berkembang pesat dan mana perkembangan ilmu politik di negara Eropa Timur membuktikan bahwa pendekatan dari segi sejarah, filsafat, dan juga yuridis masih berkembang hingga sekarang. Perkembangan ilmu politik juga tidak luput dari dorongan yang kuat oleh lembaga-lembaga internasional khususnya UNESCO. Pada masa berikutnya, ilmu sosial banyak memanfaatkan
penemuan dari antropologi, sosiologi, psikologi, dan ekonomi. Dengan hal tersebut, diharapkan ilmu politik dapat meningkatkan mutu dengan banyak mengambil model dari berbagai ilmu sosial lainnya. Baiklah teman-teman, kita masuk ke dalam sub materi yang kedua, yaitu tentang ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan. Nah, di sini muncul beberapa polemik yang sering ditanyakan, yaitu apakah ilmu politik dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan, dan apakah ilmu politik dapat memenuhi syarat sebagai ilmu pengetahuan. Maka dijelaskan di sini yaitu karakteristik sebuah ilmu pengetahuan, yaitu tantangan untuk menguji sebuah hipotesis melalui eksperimen yang dapat dilakukan dalam keadaan yang terkontrol. Nah, apabila kita menjadikan ini sebagai patokan, maka ilmu politik tidak dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan. Mengapa? Karena objek dari ilmu politik sendiri, objek dari penelitian politik sendiri adalah manusia, sedangkan perilaku manusia tidak dapat diamati dalam keadaan terkontrol. Nah, pada tahun 1948, para ilmuwan politik mulai mendefinisikan ilmu pengetahuan sebagai keseluruhan pengetahuan yang terkoordinasi melalui pokok pemikiran tertentu. Pada tahun 1950, para sarjana politik merasa tidak puas dengan keseluruhan itu. Maka muncullah suatu pendekatan perilaku atau behavioralis, yang mana ini suatu bentuk dari pembaharuan dan juga mencari suatu new science of politics. Pada tahun 1960, itu munculnya reaksi terhadap pendekatan perilaku yang mana datang dari para ahli yang orientasi politiknya ke kiri-kirian, yang mana isi reaksinya adalah bahwa pendekatan perilaku terlalu kuantitatif dan terlalu abstrak, dan pada perkembangan selanjutnya itu pendekatan perilaku dianggap terlalu meremehkan negara dan lembaga-lembaga. Pendekatan perilaku sendiri berkembang setelah Perang Dunia Kedua, yang mana pokok pemikirannya adalah perilaku politik harus menjadi fokus pengamatan daripada lembaga, kekuasaan, maupun keyakinan politik. Nah, berkat dengan pendekatan perilaku ini, maka muncullah berbagai macam analisis terhadap nilai atau value dari sebuah penelitian politik, yaitu diantaranya ada analisis struktural fungsional dan analisis sistem. Sementara itu, para pelopor pendekatan tradisional tidak tinggal diam, maka terjadilah polemik yang sengit di antara pendekatan perilaku dengan pendekatan tradisional. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya konflik intelektual, yang mana di antara kedua belah pihak ini saling memperkuat dan mempertajam alat analisis untuk meninjau kembali dan meneliti kembali rangka, metode, dan juga tujuan dari ilmu politik, sehingga nantinya ilmu politik dapat dijadikan sebagai ilmu pengetahuan yang murni. Well, ternyata gak kerasa kita udah ngebahas 2 submateri, dan mungkin untuk 3 submateri yang lainnya itu mengenai definisi ilmu politik, bidang-bidang ilmu politik, dan hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya. Mungkin insya Allah kalau memungkinkan bakal upload lagi. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan kali ini di video kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Oh ya teman-teman, buat kalian tetap patuhi protokol kesehatan ya, dan jaga kesehatan. Dan juga apabila nggak ada keperluan sih sebaiknya di rumah aja ya, jangan keluar-keluar dulu. So you guys, thank you for attention and watching my video. So buat kalian, don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.